Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita hari ini membahas tentang tobat kok nunggu hidayah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat sebuah video tayangan ya tentang bertobat karena mimpi misterius hingga ketakutan. Ini dia tayangannya. Ini yang saya maksud Ustadz. Ini tayangannya. Itu hari Jumat saya tidur siang. Yang durhaka. Siapa kamu? Kebetulan saya mimpi itu ada dua orang itu mengikat saya. Mengikat tangan saya dengan kaki saya. Terus ada dengar suara saya dengar, dia bilang lemparkan masuk di api. Itu kata orangnya itu orang pendosa. Jadi saya itu berteriak di dalam tidur itu. Sampai saya jatuh itu di balik-balik kan, saya tidur di balik-balik. Setelah saya bangun ya, di situ bisa sadar sedikit. Terkesan itu saya punya mimpi itu di dalam hati. Wah, kalau saya selalu begini, mungkin kenyataannya begini saya nanti. Masya Allah, maksud saya kayak gitu Ustadz. Ada orang yang mendapatkan hidayah lagi tidur, lagi mimpi dia siang-siang, kayak contoh tayangan tadi. Nah, setelah dia bangun langsung bertaubat dan bahkan Masya Allah taubatan nasuha tadi kita nonton. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mempertahankan namanya taubatan nasuha ini kita istiqomah Ustadz Maulana. Mohon izin penjelasannya, silakan. Izin Sasa, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita lagi membahas perbaikan diri untuk mendapatkan hidayah. Dalam hal ini tobatnya bagaimana supaya bisa istiqomah dalam bertobat. Yang jelas tobat itu mohon maaf kembali. Tobat itu semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syarat dari tobat itu harus nyesal. Nyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Ingat, nyesal bukan kata nyesal aja. Harus berhenti dari dosa itu. Ingat, harus berhenti dari dosa. Kalau perlu berhenti atau tinggalkan semuanya. Mohon maaf ya, tinggalkan semuanya yang berkaitan dengan dosa itu. Karena betul tadi kata Sasab, lingkungannya bahaya juga tuh. Lalu apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya. Bertekad, ada usaha. Kalau perlu tinggalkan tempat itu. Tinggalkan tempat itu. Dan apalagi kalau memang ada kaitannya dengan makhluk Allah. Hati-hati, harus menunaikan haknya orang-orang yang terzalimi. Maka tips ataupun cara supaya kita istiqomah dalam bertobat adalah yakini akan adanya hari perhitungan. Yakini akan adanya hari pembalasan. Hati-hati. Jangan sampai di saat kita berbuat dosa, kita mati. Kan tidak ada yang tahu kematian itu. Dengan rahasianya. Apa rahasia mati? Kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3 kapan, di mana, bagaimana. Kapan kita mati? Nggak ada yang tahu. Di mana kita mati? Wow, nggak ada yang tahu. Dan bagaimana kematian kita? Semoga saudara-saudara kita yang gugur di perjalanan kemarin di Balikpapan yang kejadian mobil itu yang langsung remnya blong itu. Ya, truk kontainer itu. Ya, truk kontainer itu kena semua itu. Saya rasa mereka syahid. Ya Allah, mereka syahid. Maka Masya Allah, Tabarakallah. Karena kita tidak tahu. Kata Nabi Musa, janganlah engkau berada di tempat maksiat. Jangan sampai pada saat berada di tempat maksiat, engkau dicabut nyawamu. Maka kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana keadaan kita. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ketika orang meyakini akan adanya hari kemudian, saya yakin tidak ada orang yang berbuat dosa. Sebagaimana tadi tayangan tadi ada yang mimpi itu diperlihatkan dia diikat kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, ke dalam api terbakar. Itu
peringatan. Itu hidayah yang Allah berikan supaya orang itu bisa bertobat dengan jalur lewat mimpi. Tapi kalau bisa mendapatkan hidayah di luar ketika sadar, kenapa harus tunggu mimpi? Memang ada orang dapat hidayah lewat jalur mimpi. Lewat jalur mimpi banyak orang-orang yang dapat hidayah lewat mimpi, orang-orang soleh luar biasa. Sehingga melihat dirinya dibawa kemana kayak itu. Tapi usahakanlah raih hidayah itu, jemput hidayah itu, cari caranya ketika kita bisa mencarinya lewat bertobat. Lewat apa lagi? Lewat menuntut ilmu, lewat ibadah. Itu luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya yang sudah mau sadar dapat hidayah. Termasuk yang tidak pindah-pindah channel nih. Masya Allah, Nonton mudah-mudahan terus. dapat hidayah juga nih ya. Jelas. Karena emang hidayah ini nggak gampang. Tapi Ustadz Maulana bilang harus ada sesuatu yang bisa memantulkan hidayah itu. Ya kan macam-macam. Kalau nggak ada usaha juga nggak mungkin hidayah itu akan datang. Karena kalau nunggu di mimpi, Iya. kan mimpi ada juga dari setan. Betul. Tapi ada yang menarik juga nih, ini Masya Allah. Tadi kan Syekh Muhammad Jaber bilang kalau misalnya kita punya dosa ada dua. Dosa sama manusia sama dosa sama Allah. Kalau dosa sama Allah, Allah itu maha pengampun. Bahkan tadi Ustaz Syam bilang Nabi Musa juga dijelaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ampunan Allah begitu luas. Nah tapi kita perlu tahu, ada nggak si Syekh ini mau izin Syekh ya. Golongan manusia yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh kasih tahu juga apa alasannya. Mau izin penjelasannya. Tafadhol guruku. Insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sering kita masuk masjid, ada beberapa masjid kita lihat ada tulisan Sari'u bis salati qabla al-faut, Sari'u bit taubati qabla al-maut. Segeralah salat, jagalah salat sebelum waktunya lewat. Segeralah bertaubat sebelum mati. Karena kita tidak tahu kapan waktu mati. Menurut saya tidak ada di antara kita semua yang tidak mungkin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya muslim maupun kafir maupun munafik bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia betul ingin mendapatkan hidayah. Dia segera dia berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Rahman Rahim. Allah Rahman. Allah sayang merahmati seluruh makhluk, seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara muslim dan kafir. Kalau kafir pun ingin mendapatkan hidayah, Allah berikan hidayah. Kalau betul-betul dari hati ingin berjalan, ingin tahu ya Allah berikan hidayah mana yang benar, mana yang baik. Ya Allah berikan hidayah bagi kami, pasti Allah tidak mengecewakan mereka. Tidak ada di antara kita walaupun dosa maksiatnya sebesar muka bumi, dia minta ampunan, minta hidayah, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita setiap hari. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب. Wahai hamba-hambaku kalian selalu berdosa. Di pagi hari, di siang hari, di malam hari sering bersalah, sering berdosa. Qal fastaghfiruni. Maka meminta ampunanku, aku menampuni dosa kalian. Jangan putus asa. Tidak ada yang tidak mungkin tidak mendapatkan hidayah. Walaupun dosanya berulang-ulang. Walaupun dosanya berulang-ulang, walaupun dosanya besar, sebesar, seluas muka bumi, pasti diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal syarat minta, cari dari hati betul-betul. Banyak kisah, banyak cerita sejak zaman sahabat sampai zaman ini. Orang yang betul-betul meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan. Karena itu Nabi SAW menanjurkan salah satu doa yang sangat luar biasa. Yang agak bingung, jalan yang benar mana? Yang baik mana, yang buruk mana? Baca doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Mintalah hidayah. Belum hafal doa Syekh, doanya panjang Syekh, belum hafal. Minta hidayah. Allahumma hdini. Itu saja. Itu saja. Ya Allah berikan hidayah kepada kami. Ya Allah berikan hidayah kepada kami. Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti diampuni, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Syekh ya. Bicara masalah tentang ampunan Allah ini memang luas banget dan gak ada batasnya. Jadi kita kalau misalnya merasa diri kita ini kotor, banyak dosanya, banyak maksiatnya, minta ampun, bertaubat, insya Allah Allah akan berikan hidayah kepada kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin, tanpa terkecuali. Nah ini luar biasa Ustaz Syam ya, mendengar tadi tentang tausiah dari guru kita. Jadi mengingatkan kita juga nih bicara masalah tentang ada anak muda ya yang ibadah ini ternyata di mata Allah ini lebih utama katanya dibandingkan ada orang tua yang ibadah katanya nggak biasa-biasa aja gitu sebetulnya. Kenapa tuanya larinya ke saya Pak? Saya kebetulan lagi ngeliat air mancur, ya Allah sensitif banget sih. Ini apa nih masalahnya? Apakah mungkin anak muda ini lebih banyak godaannya daripada anak tua? Anak tua, orang tua. Yang mana silakan. Tapi kembali guruku Syekh Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Tapi Allah jauh lebih mencintai anak muda yang bertaubat. Jadi semua yang bertaubat itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi cintanya Allah lebih kepada jikalau dia anak muda dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau udah tua wajar taubat gitu ya, udah bosan berdosa. Tapi kalau anak muda masih kuat, kalau anak muda masih mampu, masih punya waktu luang, tapi mereka justru mendekatkan hatinya kepada masjid. Justru mereka mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka merasa banyak dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka yang lebih utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering diingatkan, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, kemudian masa lapang sebelum masa sempit, masa luang sebelum masa sibukmu, kemudian hidupmu sebelum kematianmu. Kita sering sekali diingatkan dengan satu syair mengatakan demi masa manusia semuanya dalam keadaan rugi kecuali mereka adalah orang yang beriman, beramal saleh dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ada satu kisah anak muda yang luar biasa yang dikisahkan dalam Al-Quran langsung. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Kisah tentang anak muda, bukan nabi, bukan rasul, mereka hanyalah anak muda biasa yang saleh. Mereka bukan rasul yang tiba-tiba berdoa langsung diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang biasa, anak muda biasa, bahkan dikatakan umurnya 14 sampai 18 tahun. Mereka berada di dalam goa. Mereka berada dalam goa, kemudian mereka minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah mengasihi mereka dengan hidayah. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kafim dzatal yamin. Bahkan ketika matahari terbit, Allah belokkan cahayanya ke kanan. Wa idza gharabat, matahari terbenam, Allah belokkan cahayanya ke kiri. Wa hum fi fajwatin min. Padahal goa itu kalau matahari terbit, kalau matahari terbenam, itu pasti kena mereka sinarnya. Tapi Allah belokkan cahayanya. Dzalika min ayatillah. Ini salah satu pelajaran dari Allah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, mereka lah yang diberikan petunjuk. Tidak ada yang bisa menyesatkannya. Maksudnya dalam tidur pun itu Allah yang ngejagain kita. Lihat bagaimana hidayah itu datang dan bagaimana Allah menyayangi kita. Teman-teman sekalian, kita nggak usah mikir jauh-jauh. Kita tidur, siapa yang menghalangi itu serangga masuk ke dalam telinga?
Siapa yang menjaga kita supaya tidak ada serangga masuk ke dalam telinga kita? Siapa yang menjaga kita supaya tidak ada serangga masuk ke dalam lubang hidung ini? Subhanallah, dalam keadaan tidur pun Allah masih memberikan hidayah kepada kita, Allah masih menyayangi kita, Allah masih merahmati kita. Maka senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah nunggu tua, masih muda pun justru lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka mau kembali kepada Allah. Wallahu taala. Masya Allah. Ya jadi kalau bisa dari masih muda udah Masih bertobat muda. justru lebih bagus. Ngapain harus nunggu tua gitu ya. Apalagi Mas Fadli, kita kan udah janjian nih. Apa tuh? Minggu depan kita mau kajian kan? Hah? Aduh, maaf Ustaz Syam. Iya. Bukannya saya nolak nih, saya emang itu, tapi ternyata saya lupa. Saya itu Lupa. udah janji sama teman-teman saya mau naik motoran. Saya udah janji sama teman, aduh jadi nggak enak. Saya nggak bisa ikut, maaf banget Kan Ustaz Syam. bisa nih, ini mumpung lagi naik motor nih ya. Hah? Mampir dengar kajian, gak bisa gitu dong. Kan Nggak, udah ini janji. beda masalahnya jauh tempatnya yang saya mau datangin ke daerah Allahu atas ke puncak. Akbar. Gitu. Kenapa lagi ini? Udah janjian Ustadz, Mas katanya mau pengajian bareng, mau kajian bareng, tahu-tahu motoran. Saya mau naik motor Ustaz, kan jarang-jarang. Gini. Ah. Nggak usah kecewa Sasam. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Mau naik tahu? motor? Iya, Ustaz. Mau tahu? Hah. Karena gini, ada namanya sesuatu dapat hidayah dari sesuatu itu tadi. Masa? Sesuatu ke sesuatu. Sesuatu ke sesuatu. Yang tadi sudah janjian, Ha-ha. tapi tidak jadi. Tidak jadi. Mau tahu? Mau. tahu? Mau, Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Masya Ini Allah. jawabannya. Yuk, setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Subhanallah